Bapak pernah merasa ada yang berubah dari tubuh tetapi sulit menjelaskannya? Tenaga masih ada, semangat masih kuat, namun Mr. P mulai sering tidak sekuat dulu. Ada hari di mana semuanya lancar, lalu tiba-tiba melemah tanpa sebab. Banyak pria 55 tahun ke atas mengalami hal yang sama. Perubahan ini sering membuat bingung dan memunculkan banyak pertanyaan. Apakah ini normal? Apakah ini tanda penyakit? Atau hanya faktor kelelahan? Yang membuat semakin membingungkan adalah perubahan ini terjadi perlahan, sedikit demi sedikit, tanpa rasa sakit, tanpa keluhan lain. Sampai akhirnya Bapak baru sadar ketika performa sudah tidak seperti dulu. Banyak pria yang memendam sendiri karena merasa malu. Ada juga yang menganggap ini hanya bagian dari penuaan, padahal bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal penting yang perlu diperhatikan. Yang sering tidak disadari adalah penurunan kekuatan Mr. P bukan hanya soal organ tertentu. Ini dapat menjadi petunjuk tentang aliran darah, hormon, kesehatan pembuluh, hingga kondisi metabolisme tubuh secara keseluruhan. Tubuh sebenarnya sudah berusaha memberi tanda lebih awal. Masalahnya tanda ini mudah sekali diabaikan. Jika Bapak pernah merasakan perubahan halus seperti ini, jangan lewatkan pembahasan hari ini. Saya akan membantu Bapak memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara mengatasinya dengan langkah yang aman dan efektif. Ini pengetahuan penting untuk para pria matang yang ingin tetap sehat dan percaya diri. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak mungkin pernah mengalami situasi seperti pasien saya bernama Pak Surya, usianya 58 tahun. Beliau datang ke klinik dengan wajah bingung. Beliau bilang tubuhnya masih terasa kuat, jalan pagi masih sanggup, mengurus kebun juga masih lancar. Namun ketika menyangkut urusan vitalitas, performanya terasa menurun perlahan. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada keluhan khusus. Tiba-tiba saja kemampuan tidak sekuat dulu. Saat saya dengarkan ceritanya, saya melihat pola yang sangat sering dialami pria matang di seluruh dunia. Banyak penelitian dari Mayo Clinic dan Harvard Health menjelaskan bahwa aliran darah pria mulai berubah ketika memasuki usia 50. Pembuluh darah kehilangan elastisitas, sirkulasi ke organ vital menjadi lebih lambat. Perubahan ini terjadi pelan, sehingga sering tidak disadari sampai akhirnya muncul penurunan stamina seksual. Hormon juga ikut berubah. Produksi testosteron bisa menurun sekitar 1% per tahun setelah usia 40, menurut data dari The Endocrine Society. Penurunan ini mungkin terasa kecil, tetapi pengaruhnya cukup besar terhadap gairah, kekuatan otot, dan respons organ intim. Banyak pria baru sadar setelah tubuh memberi sinyal yang cukup jelas. Selain itu, ada faktor kebiasaan hidup yang ikut memperberat kondisi. Kurang bergerak membuat aliran darah makin lambat. Pola makan tinggi lemak jahat membuat dinding pembuluh menebal. Tidur yang tidak teratur menurunkan hormon penting. Gula darah yang sering naik menurunkan sensitivitas saraf yang berperan dalam respons Mr. T. Semua proses ini saling berkaitan. Pasien saya sering merasa masalah ini datang secara mendadak, padahal perubahan sudah dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Tubuh sudah memberi tanda, tetapi karena tidak menimbulkan rasa sakit, pria sering menganggap semuanya baik-baik saja. Bahkan banyak yang mengira penurunan ini adalah hal yang normal dan tidak bisa diperbaiki. Padahal tubuh masih bisa diperbaiki. Saya pernah menangani seorang pasien lain bernama Pak Wisnu yang mengalami penurunan performa cukup berat. Setelah kami periksa, ternyata tekanan darahnya tinggi dan pembuluh darahnya kaku. Dengan beberapa perubahan gaya hidup, latihan ringan teratur, dan pengaturan pola makan, kondisinya membaik dalam 4 bulan. Ini contoh nyata bahwa penurunan vitalitas bukan akhir dari segalanya. Masalahnya adalah banyak pria tidak datang untuk diperiksa, banyak yang memilih diam. Ada rasa enggan bercerita dan merasa itu hanya bagian dari penuaan. Padahal di dunia medis, kondisi ini bisa menjadi tanda penting tentang kesehatan jantung dan pembuluh darah. Organ vital pria sangat bergantung pada sirkulasi yang baik.
Jika aliran di area itu melemah, bisa saja aliran di organ lain juga terpengaruh. Di usia 55 tahun ke atas, memahami perubahan tubuh menjadi sangat penting. Tubuh sudah bekerja selama puluhan tahun. Ketika ada gangguan kecil, responsnya tidak secepat saat usia muda. Karena itu, cerita Pak Surya dan Pak Wisnu sangat menggambarkan apa yang dialami banyak pria matang. Mereka tidak merasa sakit, tetapi merasakan perubahan yang mengganggu rasa percaya diri. Bab ini mengajak Bapak mengenali akar masalahnya, bukan untuk membuat khawatir. Ini untuk membantu Bapak memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh. Dengan pemahaman yang benar, Bapak bisa mengambil langkah yang tepat agar performa tetap terjaga. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda-tanda penting yang sering muncul tanpa disadari. Ini adalah sinyal yang perlu Bapak kenali sejak dini agar perubahan bisa dicegah dan diperbaiki. Ketika pria mulai memasuki usia 55 tahun ke atas, tubuh memberi tanda kecil yang sering dianggap sepele. Tanda ini biasanya tidak muncul tiba-tiba. Mereka datang perlahan. Banyak pria menganggapnya bagian dari penuaan biasa. Namun, dari sudut pandang medis, tanda ini justru sangat penting untuk diperhatikan. Saya ingin bercerita tentang seorang pasien bernama Pak Guntur. Usianya 60 tahun. Beliau datang bukan karena masalah vitalitas secara langsung. Beliau mengeluh lebih cepat lelah ketika naik tangga. Tangan dan kaki kadang terasa dingin. Tidur juga mulai tidak nyenyak. Ketika saya tanya apakah ada perubahan pada fungsi Mr. P, beliau hanya tersenyum malu, lalu mengangguk pelan. Beliau mengira penurunan itu wajar. Namun, setelah saya jelaskan bahwa masalah vitalitas sering berkaitan dengan kondisi pembuluh darah, wajahnya berubah serius. Beberapa penelitian dari Johns Hopkins dan Cleveland Clinic menjelaskan bahwa gangguan pada aliran darah ke organ vital biasanya muncul lebih awal daripada gejala penyakit jantung lain. Artinya, Mr. P bisa menjadi indikator kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Jadi, ketika kemampuan tidak setangguh dulu, itu bukan sekadar masalah pria. Ini bisa menjadi tanda tubuh sedang memberi peringatan. Tanda pertama adalah waktu respon yang lebih lama. Banyak pasien lansia bercerita bahwa mereka membutuhkan rangsangan yang lebih besar atau waktu yang lebih panjang untuk mencapai kondisi optimal. Ini terjadi karena aliran darah lebih lambat. Pembuluh darah mungkin sudah mulai kaku. Proses ini dikenal sebagai penurunan elastisitas vaskular. Penelitian dari Harvard menunjukkan kondisi ini bisa mulai terjadi bahkan sejak usia 45 tahun. Tanda berikutnya adalah kesulitan mempertahankan kekuatan. Ini terjadi bukan hanya karena masalah fisik. Faktor psikologis seperti stres dan kelelahan juga berperan. Pasien saya bernama Pak Herman pernah mengalami ini. Beliau masih memiliki gairah, tetapi performanya turun mendadak di tengah jalan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kualitas tidurnya buruk dan gula darahnya sering naik. Dua faktor ini sangat berpengaruh pada respon saraf dan hormon pria. Tanda lain adalah berkurangnya frekuensi spontan di pagi hari. Banyak penelitian menemukan bahwa respons pagi berkaitan langsung dengan keseimbangan hormon dan aliran darah. Ketika frekuensi ini menurun, biasanya ada perubahan yang sedang berlangsung. Tidak berarti selalu berbahaya, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa tubuh memerlukan perhatian. Ada juga perubahan emosional. Sebagian pria merasa lebih mudah cemas atau kehilangan percaya diri. Penurunan hormon testosteron dapat mempengaruhi suasana hati. Ini sudah dibuktikan oleh penelitian dari The Endocrine Society. Tidak sedikit pasien yang datang ke saya karena awalnya hanya merasa mood lebih mudah turun. Setelah diperiksa, ternyata ada penurunan kadar hormon. Semua tanda ini saling berkaitan, tidak selalu muncul bersamaan. Beberapa pria hanya merasakan satu tanda, ada juga yang mengalami semua sekaligus. Namun, satu hal penting yang sering saya tekankan kepada pasien adalah bahwa tanda ini bukan akhir. Tanda ini adalah undangan untuk memperbaiki gaya hidup, memperbaiki kebiasaan, dan memberikan perhatian lebih pada kesehatan pembuluh darah. Perubahan pada Mr. P sering dianggap tabu.
banyak pria memilih diam. Namun kalau dilihat dari sudut medis, organ ini justru memberikan gambaran tentang kesehatan jantung, metabolisme, hingga hormon. Karena itu, mengabaikan tanda awal bisa membuat masalah berkembang lebih jauh. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas penyebab utamanya secara lebih detail. Ini penting agar Bapak benar-benar memahami apa yang membuat performa melemah. Dengan memahami akar masalah, langkah perbaikan bisa lebih tepat dan hasilnya lebih maksimal. Setelah mengetahui tanda-tanda awal, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien lansia di klinik saya. Mengapa performa bisa menurun saat memasuki usia 55 tahun ke atas? Banyak pria mengira penyebabnya hanya satu, yaitu faktor usia. Padahal kenyataannya lebih kompleks. Tubuh bekerja melalui sistem yang saling berhubungan. Ketika satu sistem melemah, sistem lain ikut terpengaruh. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Bagas. Beliau berusia 58 tahun, masih aktif bekerja, dan gemar bersepeda setiap akhir pekan. Namun 3 tahun terakhir performanya berubah. Beliau merasa dirinya seperti kehilangan tenaga. Bahkan ketika suasana mendukung, respon tubuh tidak lagi secepat dulu. Setelah konseling, beliau bertanya dengan serius, "Apakah ini karena terlalu tua?" Saya menjawab pelan, "Usia memang berpengaruh, tetapi penyebabnya tidak berhenti di situ." Lalu saya mulai menjelaskan faktor medis yang sering tidak disadari. Faktor pertama adalah kualitas aliran darah. Organ vital pria sangat bergantung pada pembuluh darah yang bersih dan elastis. Banyak penelitian dari Mayo Clinic menyatakan bahwa penurunan performa sering berkaitan dengan penyempitan pembuluh darah. Kondisi ini terjadi akibat kebiasaan jangka panjang. Misalnya, konsumsi makanan tinggi kolesterol, kurang bergerak, atau sering begadang. Ketika pembuluh darah mulai kaku, aliran menuju organ vital melemah. Akhirnya, respon tubuh melambat dan kekuatan berkurang. Faktor kedua adalah hormon. Pria di atas usia 50 tahun rata-rata mengalami penurunan kadar testosteron secara alami. Penelitian dari University of Manchester menunjukkan bahwa kadar hormon pria bisa turun 1% setiap tahun setelah usia 40. Hormon ini berperan besar dalam menjaga energi, gairah, dan kekuatan otot. Ketika kadarnya menurun, pria merasa lebih cepat lelah. Pikiran juga menjadi kurang fokus. Dampaknya meluas sampai ke fungsi vital. Faktor ketiga adalah kondisi metabolik. Banyak pria matang memiliki tekanan darah tinggi, gula darah tidak stabil, atau kadar lemak yang meningkat. Penelitian dari American Heart Association menemukan bahwa tubuh dengan metabolisme yang tidak seimbang lebih mudah mengalami gangguan aliran darah ke organ penting. Pasien saya bernama Pak Dharma pernah mengalami hal ini. Beliau terlihat sehat dari luar, tetapi memiliki gula darah yang sering naik. Ketika kondisinya diperbaiki dengan diet dan aktivitas fisik, performanya perlahan kembali membaik. Faktor keempat adalah kualitas tidur. Tubuh pria menghasilkan hormon penting saat tidur. Bila kualitas tidur buruk, produksi hormon menurun. Saraf juga menjadi lebih sensitif terhadap stres. Banyak pria yang begadang demi pekerjaan atau menonton televisi hingga larut malam. Mereka tidak menyadari bahwa pola tidur ini mempengaruhi kesehatan pembuluh darah dan kualitas respons tubuh. Harvard Medical School telah meneliti hubungan antara tidur dan fungsi vital, dan hasilnya sangat jelas. Tidur yang buruk berpengaruh besar pada kemampuan tubuh mempertahankan performa. Faktor kelima adalah kondisi psikologis. Stres, rasa cemas, atau tekanan pekerjaan dapat membuat tubuh sulit mencapai kondisi optimal. Beberapa pasien sering bercerita bahwa performa melemah saat mereka sedang memikirkan masalah keluarga atau keuangan. Ini terjadi karena stres meningkatkan hormon kortisol. Bila kadarnya tinggi, aliran darah terhambat. Saraf juga sulit berfungsi maksimal. Tubuh pria yang sedang tertekan mudah mengalami penurunan respons. Semua faktor ini saling berkaitan. Tidak ada satu penyebab yang berdiri sendiri. Faktor fisik mempengaruhi hormon. Faktor hormon mempengaruhi pikiran. Faktor psikologis mempengaruhi aliran darah. Karena itu, penurunan performa tidak bisa dipandang sebagai masalah tunggal. Ini adalah sinyal bahwa beberapa bagian tubuh membutuhkan perhatian.
Pada bab berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah sederhana tetapi efektif untuk memperbaiki kondisi ini. Banyak pria di atas usia 55 tahun berhasil membalikan situasi setelah memahami akar masalah. Kuncinya adalah konsisten dan mau memulai dari perubahan yang paling mudah. Ini membuat tubuh perlahan kembali kuat dan respons semakin baik. Saat saya menangani pria matang di klinik, saya sering menemukan pola yang mirip. Banyak yang mengira masalah ini muncul tiba-tiba. Padahal proses turunnya fungsi sudah berjalan perlahan. Ada satu pasien bernama Pak Darto, berusia 61 tahun. Saat datang, beliau berkata dengan nada bercampur bingung dan malu. Ia merasa performanya menurun sangat cepat. Ternyata, setelah ditelusuri, ada beberapa kebiasaan yang selama ini ia anggap sepele. Setelah mengubah rutinitasnya selama 8 minggu, perubahannya sangat terasa. Ini yang ingin saya bagikan supaya Anda bisa memulai langkah yang sama sejak sekarang. Beberapa penelitian di dunia menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup mampu meningkatkan aliran darah ke organ vital. European Association of Urology pernah mengulas bahwa pria yang menjaga kesehatan pembuluh darah cenderung memiliki fungsi ereksi lebih stabil. Studi dari Harvard juga menunjukkan bahwa kebiasaan duduk terlalu lama menurunkan sirkulasi ke area panggul. Tubuh memerlukan oksigen dan nutrisi yang mengalir dengan baik. Aliran ini menentukan seberapa responsif jaringan erektil bekerja. Mari kita bahas kebiasaan harian yang sering saya rekomendasikan di ruang praktek. Pertama, aktivitas fisik ringan tapi rutin. Tidak perlu olahraga berat. Jalan cepat selama 25 menit, latihan naik turun tangga atau senam ringan yang fokus pada pernafasan membantu menjaga pembuluh darah lebih sehat. Banyak pasien saya merasakan manfaat signifikan dalam waktu 6-8 minggu. Kedua, pola makan yang mendukung fungsi pembuluh darah. Penelitian di Mayo Clinic menjelaskan bahwa makanan tinggi antioksidan seperti tomat, bayam, jeruk, alpukat, serta ikan berlemak dapat membantu memelihara elastisitas dinding pembuluh darah. Ketika pembuluh lebih lentur, aliran ke area sensitif lebih lancar. Pak Darto yang tadinya gemar gorengan, akhirnya menggantinya dengan buah segar dan ikan kukus 2 kali seminggu. Perubahannya terasa dalam 3 minggu pertama. Ketiga, manajemen stres. Banyak pria tidak menyadari bahwa stres kronis membuat tubuh menghasilkan hormon kortisol lebih tinggi. Kortisol yang meningkat dalam waktu lama bisa mengganggu hormon testosteron dan mempengaruhi sinyal saraf ke area vital. Saya sering mengajarkan latihan pernafasan sederhana yang bisa dilakukan sebelum tidur. Tarik napas dalam 4 hitungan, tahan 2 hitungan, buang napas 6 hitungan. Latihan ini mengendurkan otot panggul dan membantu tidur lebih berkualitas. Keempat, menjaga kualitas tidur. Data dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa pria yang tidur kurang dari 6 jam cenderung memiliki resiko gangguan fungsi seksual lebih tinggi. Tidur yang cukup membantu produksi hormon lebih stabil. Jika Anda merasa sering terbangun atau sulit tidur, cobalah matikan layar 1 jam sebelum tidur. Minum air hangat, baca buku ringan. Tubuh yang tenang memudahkan jaringan vital memulihkan diri. Kelima, pemeriksaan medis berkala. Banyak pria yang baru datang setelah keluhannya parah. Padahal, pemeriksaan rutin membantu menemukan tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, atau kolesterol yang bisa menghambat aliran darah. Ketika masalah ditemukan lebih awal, pemulihan lebih cepat. Saya pernah menemui pasien yang mengira ia mengalami gangguan besar. Setelah dicek, ternyata masalah utama ada pada kolesterol yang terlalu tinggi. 2 bulan perbaikan gaya hidup membuat kondisinya kembali membaik. Intinya, tubuh pria matang membutuhkan perawatan yang lebih terarah. Bukan karena lemah, tubuh yang menua memiliki pola kerja yang berbeda. Jika diberi dukungan yang tepat, fungsi vital bisa tetap kuat dan responsif meski usia terus bertambah. Banyak pria yang saya dampingi membuktikan hal ini. Anda pun bisa. Jika Anda mau memulai langkah kecil, lakukan satu perubahan dulu. Pilih yang paling mudah dilakukan.
Setelah terbiasa, tambahkan lagi kebiasaan sehat baru. Perjalanan ini selalu dimulai dari langkah kecil, yang penting konsisten. Itulah penjelasan kita hari ini. Semoga Bapak semua bisa mulai memahami apa saja yang mempengaruhi kekuatan tubuh seiring bertambahnya usia. Jagalah kesehatan setiap hari. Mulailah dari langkah kecil tapi konsisten. Jika informasi ini terasa bermanfaat, bagikan videonya ke grup WhatsApp keluarga atau teman sebaya, supaya lebih banyak pria matang bisa menjaga kesehatannya. Jangan lupa jaga pola makan, perbanyak gerak, dan pastikan tidur yang cukup. Karena kesehatan adalah investasi yang tidak bisa digantikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam sehat selalu.